Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin kembali menyampaikan hasil diskusi bedah buku ya Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh tim pengawal Persatuan Umat katanya. Nah, ini pada halaman ke-278 ya teman-teman. Ini pada poin B, judulnya adalah Fitnah Imaduddin kepada Ba'alawi secara umum. Ya, ini kalau dibaca ini panjang teman-teman ya. Jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan, ini saya mendapatkan satu kebingungan gitu ya. Saya yang bingung memahaminya, atau penulisnya yang bergerombol ini juga bingung gitu loh. Mau mencari dalil yang mana lagi. Karena kan Kiai Imad itu menyatakan bahwasanya silsilah Ba'alawi ini dengan keluarga Al-Ahdal ini nasabnya serupa, ke atasnya itu sama gitu loh ya, dimana ke atasnya itu adalah Ubaid bin Muhammad bin Himham bin Aun ya. Nah di sini dia mengatakan gitu loh bahwasanya silsilah Bani Alawi baru dituliskan secara formal pada masa Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran yang wafat pada tahun 895 Hijriah. Tidak lama setelah dibentuknya lembaga Naqabah Asyraf di bawah pimpinan Syekh Umar Muhdhar. Lembaga itu dibentuk untuk memudahkan proses pencatatan nasab mereka karena semakin banyaknya keluarga Ba'alawi yang menyebar ke berbagai kota di Hadramut, bahkan di luar Hadramut. Nah, ini Bani Alawi memiliki hubungan khusus dengan Banil Ahdal karena kakek mereka sama-sama hijrah dari Irak ke Hadramut. Dalam kitab Tuhfatuz Zaman, Al-Ahdal yang wafat pada tahun 855 menuturkan kepindahan mereka sebagai berikut. Wa hukiya lana an ba'dihim anna Muhammad al-madhkur kharaja huwa wa akhun lahu wa ibnu ammin fa'amida akhuhu wa ibnu ammihi ila syarqi fadhurriyatuhu ali Ba'alawi fadhurriyatuhu alu Ba'alawi bihadramut. Nah ini mereka mengartikan beberapa orang bercerita bahwa Muhammad Ibn Sulaiman pergi bersama saudara laki-laki dan saudara sepupunya. Kemudian saudara laki-lakinya dan saudara sepupunya itu pergi menuju timur. Maka keturunan dari saudara sepupunya itu adalah keluarga Ba'alawi di Hadramut. Nah, berarti ya Muhammad Ibn Sulaiman ini dan leluhur Ba'alawi sama-sama berhijrah ke Hadramut. Ini menurut mereka ketika mengutip ya Tuhfatuz Zaman karya daripada Al-Ahdal yang wafat pada tahun 855. Artinya di sini mengkonfirmasi apa yang disampaikan Kiai Imad bahwasanya Ba'alawi ini adalah satu leluhur dengan Bani Ahdal, yaitu keturunan Ubaid. Gitu loh. Kenapa begitu? Karena di sini jelas ya. Kharaja huwa akhun lahu wa ibnu ammin. Ya.
Muhammad bin Sulaiman ini keluar dari Irak ya bersama dengan saudara laki-lakinya dan juga anak pamannya. Nah, kemudian ya anak pamannya ini ya itu memiliki keturunan Ba'alawi. Berarti kalau anak paman ini kan sepupu, ya toh? Artinya bapaknya Muhammad bin Sulaiman dengan bapaknya Ibnu Ammihi ini adalah saudara kandung. Otomatis kakeknya Muhammad Sulaiman dan Ibnu Ammihi ini yang leluhurnya Ba'alawi ini satu orang, kan begitu? Yaitu Ubaid, kan? Nah. Kemudian sementara Asyarji yang wafat pada tahun 893 Hijriah dalam kitab Tabaqatul Khawas menuliskan sebagai berikut ya. Langsung saya baca artinya. Kakeknya Muhammad yang disebutkan berasal dari Irak telah datang bersama dua anak pamannya. Ya. Kakeknya Muhammad yang disebut berasal dari Irak telah datang bersama dua anak pamannya di atas jalan tasawuf. Ya. Dia pergi ke arah lembah Syahan. Kedua anak pamannya pun pergi menuju lembah Surdut. Ya, dan mereka menjadi leluhur Bani Kudaimi. Dan yang ketiga pergi menuju Hadramut, yaitu kakek keluarga Ba'alawi. Ya. Lagi-lagi Tabaqatul Khawas ini mengkonfirmasi apa yang ada di kitab Tuhfatuz Zaman gitu loh. Ya. Al-Ahdal, bahwasanya ya mereka ini adalah saudara sepupu ya, leluhurnya Banil Ahdal dengan leluhurnya Ba'alawi itu sepupu. Berarti kalau sepupu kakeknya satu orang yang sama, kan begitu. Nah, makanya di sini dia mengatakan bahwasanya dalam kitab yang sama Al-Ahdal menuliskan silsilah nasab Muhammad bin Sulaiman sebagai berikut ya. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya toh? Berarti ya kalau Muhammad bin Sulaiman ini yang dikatakan tadi dalam kitab Tuhfatuz Zaman itu masuk ke Hadramut ya bersama dengan dua orang saudara kandung dan saudara sepupunya, kemudian saudara sepupunya itulah leluhurnya Ba'alawi yang pergi ke timur Yaman, maka nasabnya pun sama, yaitu Ubaid, ya kan? Ini Ubaid nih. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah, Syekh Ali bin Abu Bakar Syakran juga mengkonfirmasi itu. Ya, dengan kalimatnya bagaimana? Wa hakadza huwa huna Ubaidun al-ma'rufu inda ahlil Yaman wal musattaru fi silsilatihim wal musattaru fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim. Kan begitu kalimatnya. Demikianlah ya, dia itu Ubaid yang dikenal oleh penduduk Yaman dan tertulis ya di kitab-kitab silsilah nasab mereka dan menyebar gitu loh. Nah, jadi sudah dua konfirmasi gitu loh ya, bahwasanya mereka ini adalah keturunan yang sama dengan Banil Ahdal, yaitu keturunan Ubaid gitu loh. Nah, kemudian yang saya janggal ini, ketika di atas dia mengkonfirmasi itu, ya di halaman 285 dia mengatakan, silsilah nasab Bani Alawi tidak membonceng silsilah Banil Ahdal yang ditulis oleh Husain Al-Ahdal yang wafat tahun 855, apalagi hanya berdasarkan lembaran yang ditemukan pada abad ke-9. Sebelum muncul silsilah Banil Ahdal, Bani Alawi sudah memiliki silsilah sendiri yang disebut Syuhra dan Istifadah yang dikenal luas di masyarakat Hadramut. Saat ini syuhroh semacam itu bisa dilihat di antaranya dalam sanad hadis Hasan ibn Muhammad Al-A'lal ya yang wafat pada tahun 490, manuskrip Sunan At-Tirmidzi 589, kitab Arba'un karya Abul Hasan Ali bin Jadid 620, kitab As-Suluk karya Al-Janadi,
kitab Al-Ataya As-Saniyah karya Ar-Rasuli, ya. Kemudian Al-Iqdul Fakhir karya Al-Khazraji dan kitab Jawharus Syafaf karya Al-Khatib. Kemudian silsilah Bani Ba'alawi disahihkan oleh para ulama, baik ulama ahli nasab, ulama sejarah maupun ulama fikih hingga hari ini sebagaimana telah kami uraikan pada bab 1. Itu loh teman-teman ya. Jadi saya bingung gitu loh. Membaca buku ini terus terang bingung. Bukan saya saja. Bahkan teman-teman kita yang ikut diskusi ya, itu juga bingung gitu loh. Ini maksudnya gimana gitu loh, ya. Satu sisi dia mengkonfirmasi, ya, di halaman 280 dia mengkonfirmasi bahwasanya mereka itu satu keturunan yang sama dengan Bani Ahdal. Tapi di sisi lain, mereka menolak bahwasanya nasabnya mereka itu berbeda dengan Bani Ahdal. Ini yang benar yang mana gitu loh. Nah, informasi seperti ini tentu tidak akan diterima sebagai silsilah nasab yang thiqah, yang mu'tamad gitu loh. Artinya ini masuk kategori apa? Mukhtalafun fihi, atau dalam disiplin ilmu nasab itu dikatakan dhanniyud dilalah alal maksud. Nah, status nasab yang berangkat dari dhanni itu tidak bisa diisbat, teman-teman. Maka saya berpikir apakah jangan-jangan karena ini nasab mereka sampai sekarang itu tidak kunjung diberikan syahadah oleh nakoba-nakoba internasional, atau mereka sampai sekarang belum punya syahadah isbat nasab dari nakoba-nakoba internasional. Berbeda dengan nasab Dzurriyyah Wali Songo. Mereka begitu mengeluarkan manuskripnya, diserahkan kepada para nakib, ditahqiq, kemudian apa? Diisbat, keluar syahadah nasabnya. Kalau memang berangkatnya itu dari qat'iyud dilalah alal maksud, bukan dhanniyud dilalah alal maksud. Begitu teman-teman. Ya, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami dan dimengerti. Ikuti terus ya diskusi bedah buku keabsahan nasab Ba'alawi yang kami selalu lakukan di Komal TikTok kami bersama dengan para kiai, para gawagis, para asatid dari lintas provinsi, lintas lintas pulau ya. Nah, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, bahkan juga pernah ada yang dari Sulawesi dan daerah NTB ya. Nah, gitu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi untuk bahan kita menelaah bersama, karena kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memiliki kewajiban untuk menjaga keabsahan dan kemurnian silsilah keluarga keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mukhriqah. Beliau berkata, "Yanbaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabis syarif wa dhabtuhu hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin." Ya, seharusnya bagi semua orang dari kalangan umat Islam tentunya memiliki kepedulian terhadap nasab yang mulia ini, yaitu nasabnya Kanjeng Nabi dan keturunannya, dan menelitinya sehingga tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi tanpa bisa membawa bukti dan dalil yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.